menuju ke Balai Budaya untuk melihat pamerannya Pak Wid NS, kreator dari Gundala, almarhum, yang pembukaan kameranya dimulai dari hari ini 12 November 2024 jam 4 sore tadi. Luar biasa. Kita coba masuk ya. Bismillah. Ya, kita sudah tiba di sini. Ini saya grogi karena saya sedang berada dengan seseorang yang memperakasai adanya acara pameran dari Pak Wid NS ini. Beliau adalah Irjen Krisnanda. Kenapa Pak kok akhirnya Bapak punya inisiatif untuk mengadakan acara ini, Pak? Pameran ini? Ya, saya tidak merancang, saya tidak memikirkan, enggak. Karena saya membuat suatu suatu pameran ini untuk satu mengingatkan kembali bahwa Indonesia pernah berjaya di bidang komik. Komik ini menurut saya ilustrasi adalah jembatan imajinasi antara kata-kata dengan pikiran dan hati melalui gambar. Ini kan berarti orang yang membuat komik, membuat ilustrasi ini orang yang cerdas, orang yang harus juga kaya literasi. Karena salah satu Pak Wid NS, karena saya melihat ya banyak sekali sih, bukan hanya Pak Wid NS, tapi sejak dulu kalau kita yang zaman Hindia Belanda, namanya Jetses, pernah dengar? Itu belum pernah ke Hindia Belanda, tapi menggambar tentang Hindia Belanda sangat tepat dan luar biasa. Orang belum pernah ke Indonesia, ke Hindia Belanda, tapi dia punya. Nah sama ketika komik, kita melihat bahwa ini ada bagian yang namanya scientific fiction. Ini mimpi-mimpi yang terwujud juga. Jules Verne mengatakan pernah ke bulan. Ada cerita time tunnel, ada cerita superhero. Ternyata sekarang terjadi. Ini AI ini sudah muncul di masa yang lalu. Ini tahun 70-an yang salah satunya cerita Godam ini permasalahannya tentang dimensi. Ini bocah Atlantis yang kekuatannya ini sebetulnya penggunaan AI yang zaman sekarang. Ini luar biasa nih, tahun 70-an. Sudah diprediksi oleh beliau. Ya? Ternyata menggunakan AI. Jadi ya memang salah satunya zaman dulu ada gaib-gaib ya toh, masih pakai gaib. Tapi ternyata Pak Wid NS mengarang tentang pengantin rumah kubur. Wah, ini hantu. Enggak. Ternyata bukan. Hanya untuk menjadi kenangan, rumah kubur itu ikonik simbol. Jadi sebetulnya mengajak kita untuk tidak terlalu naif percaya hal yang gaib-gaib tanpa logika. Ini jangan, wah ini enggak, ini enggak ada. Bahkan yang namanya Godam ini dari awang, ini ada suatu proses bagaimana menjadi superhero. Bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya yang juga orang pintar tapi jahat. Nah bayangkan kalau sekarang AI itu di tangan orang jahat. AI kriminal mungkin enggak? Mungkinan. Kalau nanti ke depan, not only cybercrime, forensic crime, by design. Nah, era post-truth sudah dibahas. Jadi sebetulnya ini imajinasi, ini juga ada tulisan beliau tentang penjaga pintu yang saya ini moralitas. Bagaimana kesetiaan, patriotisme, kecintaan terhadap bangsa. Ini yang sangat luar biasa. Pak, kelihatan ketika Anda berbicara tadi, kayaknya Bapak ini benar-benar sangat mengidolakan Pak Wid NS. Padahal pada masa itu kan ada superhero lain nih Pak, selain Godam. Oh iya, ya gini. Ada Gundala, ada apa namanya Sri Asih, ada Gina. Tapi memang kalau saya melihat ya, sebenarnya banyak Jan Mintaraga, Ganes TH, ini apa namanya karya-karya yang lain. Seperti tadi ada Pak Gerdi, tadi juga ada di sini. Nah, saya bukan masalah ini, tapi karena konteks kita melihat suatu seniman
itu bagaimana dia punya komitmen dan konsistensi. Karya-karya ini tidak mungkin dikerjakan orang-orang yang males, tidak mungkin dikerjakan sembarangan. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Ini orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia tekun, dia nyeket, dia mikir, dia bercerita, dia menjadi inker, jadi pewarna. Dikerjain sendiri Ini bakul bakso betul ini. Zaman sekarang kalau komik itu kan dikerjain tim, Pak. Ya. Saya nggak kebayang ketika beliau ngerjain sekian banyak karya Sendiri. ini sendiri. Itu katanya memang kayak orang ngantor. Jadi pagi masuk ruangan membuat, nanti jam berapa keluar istirahat, malam. Nah ini juga mengelaborasi antara Gundala dengan apa namanya Godam dengan Aquanus, yang lawan-lawannya juga bukan sembarangan gitu ya. Nah di sini salah satu cerita apa namanya bocah Atlantis ini anak kecil, tapi ini dalam perjalanan Atlantis. Berarti kan ini time tunnel, apa namanya time traveler. Time traveler. Ya dia menjelajah waktu. Pak, kalau zaman sekarang ini kan Godam sempat diperbarui itu, Pak. Ada komik-komik barunya. Itu kalau untuk Bapak sebagai penggemar Godam yang original, ada perasaan bagaimana, Pak? Jadi sebetulnya begini ya, komik ini harus hidup. Tidak hanya hari yang lalu gitu ya, karena kekinian ini juga perlu. Komik ini harus juga ditangani secara profesional. Artinya ada basic ilmunya. Yang dua harus juga cerdas. Cerdas bukan hanya pandai, tapi kreatif, inovatif, dan moralitas. Ini sangat penting, karena ini juga edukatif, toh, bukan penyesatan. Kemudian inspiratif, motivatif, solutif, futuristik. Nah, itu dinamis. Nah, jadi artinya ketika muncul yang baru, kita mengapresiasi yang penting kekinian dan berkembang. Contoh saja, misalnya di Disney, ada grup yang terus hidup. Walaupun pembuatnya sudah meninggal, tapi ide-ide ini berkembang terus menerus. Kalau di Jepang misalnya, Doraemon, Ujo itu sudah meninggal, tapi masih bisa dikerjakan terus. Mungkin yang lain. Nah di Indonesia, sementara ini putus, senimannya membuat, dan kita tidak pernah berpikir produksi. Kita masih ibaratnya makan hari ini kenyang, besok cari lagi. Tidak berpikir kesinambungan. Sustainable ini sangat penting. Tapi ada sih Pak, kalau Godam ini kan udah ada yang generasi sekarang nih. Yang nah pertanyaannya, masif nggak? Enggak. Nah itu. Kurang tahu nih, kalau masif kembali ke penonton ya. Nah iya. Kita harus berpikir, era sekarang ini bukan hanya cepat, tapi juga banyak, ada di mana-mana. Betul loh? Iya betul. Kita lihat Van Gogh misalnya. Van Gogh itu ada di mall, ada di majalah, ada di handphone, ada di kartu pos, ada di buku, ada di film, bahkan dipamerkan secara digital yang ditambahi macam-macam. Jadi Bapak nggak merasa penetrasinya masih agak kurang ya yang sekarang ini? Ya, saya tidak mau menghakimi ya, tapi saya mengapresiasi karena cara pandang ini sangat penting. Iya betul. Mau tidak mau kita harus sadar bangsa ini salah satu harus punya seni. Seni itu adalah bagian dari pilar peradaban. Kalau bangsa ini mau berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing, harus punya seni budaya yang dilestarikan dan ditumbuh kembangkan. Saya merinding dengar Bapak ini bicara. Pak, ini semua ini koleksi Bapak ya Pak ya? Iya, boleh. Jadi gini, orang jangan mengatakan saya bukan kolektor, saya pelukis. Bapak pelukis? Ya. Tapi saya senang dengan seni yang macam-macam. Saya senang wayang, saya senang seni tradisional, saya senang modern art, saya senang realis, saya senang patung, saya senang keris, saya senang macam-macam. Jadi komik ini bisa menjadi ikonik. Jadi harus membangun masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata. Jadi artinya kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, mari kita bangun bangsa ini menjadi super power pariwisata, karena sudah diakui super power seni budaya. Soalnya saya lihat ini beberapa kan art asli Pak. Ini asli semua. Oh ini yang asli ya Pak? Asli, yang nggak asli semua. Yang kecil-kecil. Ya. Oh yang reprint itu yang kecil-kecil ya? Semua yang asli. Besar kesak.
saya nggak kebayang gimana Bapak bisa ngumpulin ini semua. Ini 4 tahun. Berapa tahun Pak? 4. 4 tahun. Bukan dari tangan anaknya, tapi dari tangan kolektor-kolektor lain mungkin ya Pak ya? Dari bakul, bukan kolektor. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari karyanya Pak Wit, yang Bapak paling favorit dan menimbulkan kesan, oh ini yang harus saya simpen sampai terakhir untuk saya berikan ke anak cucu saya ini, warisan. Saya bukan kolektor, bukan koleksi untuk dijual lagi ya, dijual lagi. Tapi karena saya suka. Bahkan kalau ada yang bisa ngopeni, ada yang senang saya sumbang kok, nggak apa-apa. Saya karena setiap karya ini mempunyai karakter yang berbeda, walaupun itu karya Pak Wit ya. Sama lukisan saya pun itu kalau kata Pak Pram dikatakan Pramudianta itu dikatakan itu anak-anak rohani. Nah, mau hidup mau mati terserah publik. Maka saya tidak mau egois. Wah ini saja enggak. Semua baik. Semua baik ya. Karena semua punya cerita, punya masa, punya kesulitan, punya kisah sendiri yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sama-sama. Dan kami generasi yang lebih muda sangat menghargai karena kami akhirnya bisa menikmati keindahan karya dari Pak Wit. Terima kasih. Sukses selalu untuk pamerannya, dan kapan-kapan pengen juga ngelihat pamerannya Bapak. Ketemu dengan Bro. Dan nungguin loh. Oh, ketemu maestro. Kayaknya project gede. Jam segini baru datang nih. Iya. Kita masih salaman ya? Misal, Pak. Ini Pak Nono. Iya, Pak Nono. Baca Kompas yang bikin kartun politik semuanya beliau. Oh, ini salam kenal ini Pak. Pak Ifut, saya Herwanto. Kartunis dari majalah Humor. Oh, nggak tahu Pak, dia masih kemudahan. Terus Mas Widinya mana? Pulang. Bagus. Kau Widi nggak datang? Iya enggak lah, dia jauh kan, rumahnya Sawangan, harus pulang. Sama gua. Iya. Pak Herdi mana? Udah pulang. Oh, Pak Herdi udah pulang. Oh iya, misi ya Pak ya, saya lihat-lihat dulu. Ini gambar-gambar beliau, Mas Dodi. Apa? Sempat kena karakter-karakter punya Pak Wit gak? Kenal gak? Terus terang belum pernah. Saya justru baru tahu Aquanus itu sekitar 2013. Dulu kan pernah ada ya pementasan kayak opera-opera gitu di tim itu tentang apa ya, yang Gundala Gawat mungkin kalau misalnya pernah ingat. Ya itu, jadi saya tahu Aquanus dari situ. Oh, dari situ. Ternyata ini ya Pak juga ngerjain ilustrasi untuk Denny Manusia Ikan. Baru tahu saya. Ya kalau Denny Manusia Ikan ini saya tahu. Pasti familiar ya, di Bobo ya. Taunya malah mending Bobo, taunya malah Indosiar. Nah, dulu kan ada serinya Denny Manusia Ikan. Startnya. Terima kasih Mas Dodi, hari ini pembukaannya teman-teman luar biasa banget sih. Ini ada Mas Hari. Mas Hari, boleh minta 1-2 pertanyaan Mas Hari? Boleh. Mas Hari, kalau sosoknya Pak Wit itu di matanya Mas Hari gimana? Ada karakter-karakter yang mungkin berkesan banget ciptaan beliau? Iya, pasti. Kalau di mata saya, Wit NS itu seorang master ya, panutan ya. Dia tuh goresannya betul-betul detail, realis ya. Kalau buat saya karya dia yang paling berkesan tuh Perawan Gembel. Perawan Gembel ada nggak di sini Mas? Sayangnya nggak ada artworknya di sini. Oh, nggak ada artworknya. Itu menurut saya goresan beliau yang sangat fenomenal di cerita di komik Perawan Gembel itu. Oke. Terima kasih Mas Hari. Nah, kebetulan juga ada Pak Kang Derajat. Kang Derajat, nanya-nanya dong. Karya Pak Wit yang paling berkesan buat Kang Derajat nih. Ada nggak di sini? Ya sebetulnya ini baru lihat, tapi semuanya berkesan. Dan ini salah satu guru saya nih. Jadi waktu kecil saya belajarnya, yang saya tiru tuh siapa? Ya beliau, Wit NS, Hasmi, Gus Bram gitu kan ya.
Nah ini salah satu ini kalau udah ngeliat ini, aduh, lihat uploadnya asli ya. Selama ini kan saya hanya bisa ngeliat dari ya cetakannya aja kan, print out komiknya gitu kan. A3 nih ya Pak ya? A3. A3. Gitu kan. Masih tradi ya, full tradi loh teman-teman. Full tradi. Ini artwork asli ya, bukan reprint ya? Asli. Wah gila sih. Ada sih reprint tapi bukan ini, ada untuk kecil-kecil gitu. Tapi ini asli. Dan dia bisa memadukan antara airbrush gitu ya. Airbrush itu kan ya. Ini airbrush atau waterbrush? Nih apa waterbrush saya juga nggak ngerti nih. Nih contohnya. Oh iya ini airbrush nih ya. Gini begini nih. Nah jadi setelah ini baru dihajar sama cat airnya gitu loh. Ini kan untuk menghajar ini dia tutup ini gitu kan. Berarti pakai kompresor ini ya? Nah, iya. Wah. Maksudnya ketil banget gitu loh. Detail ya Pak ya. Ketil banget. Kalau karakter Pak, karakter ciptaan beliau ada nggak yang paling suka? Karena kan fenomenalnya Godam ya. Ya kalau bicara itu sih karena ya saya sih senangnya ini Gatot Kaca ya. Gatot Kaca gitu loh. Saya ingin versi ya siapapun suka sih yang namanya Gatot Kaca ini. Masih ingat nggak Pak? Dulu Gatot Kaca ini baca di mana? Di Sebetulnya, majalah atau? apa ya sebetulnya nggak inget juga. Saya nih seneng wayang tapi nggak begitu tahu apa ya ceritanya sebetulnya. Makanya di Pankara saya bikin tuh lahir dan gugurnya Gatot Kaca. Maksudnya biar apa? Pengen tahu Gatot Kaca sebetulnya itu sih. Mantap. Baru berapa sesi kalau nggak salah, 7 kalau nggak salah. Oke, terima kasih Kang Derajat. Yuk sama-sama yuk. Kita coba lihat-lihat ya teman-teman. Ini luar biasa banget, realis banget ya Pak. Kita akan coba wawancarai yang saya tahu banget, penggemar beratnya Pak Wit. Mesti ada bumi langit nih. Iya, penggemar beratnya Pak Wit nih. Soalnya kalau Pak Andries ini kalau berdebat dengan saya selalu bilang, wah Pak Wit itu paling jago. Generasi sekarang belum ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang kayak Pak Wit, nggak ada. Nggak ada ya Pak? Emang nggak ada. Kenapa Pak? Kok berkesan banget kesannya sampai Pak Andries tuh ngefans banget sama Pak Wit? Karena kita akan jadul kali ya. Enggak sih, tapi kalau sejujurnya ya, ketika saya lihat artnya realis dan detail, dan ini tradi luar biasa banget sih skillnya Ya memang. gini, kalau Pak Wit itu ya dia memang puncak karirnya tuh kira-kira 5 sampai 10 tahun sebelum beliau wafat. Itu yang paling itu tahun late 80s ya. Jadi gambar-gambarnya ini yang dipamerin juga kalau aku nggak salah ya, ini banyak yang dari namanya majalah Ganesha. Nah, majalah Ganesha ini majalah seri tentang perjuangan bangsa, jadi ada kepahlawanan dan macam-macam. Ini beda banget kalau dibandingin sama gambarnya Pak Wit waktu beliau baru mulai bikin Godam. Jadi beda banget gitu. Ini udah mateng banget di sini gambarnya. Yang ada di sini ya? Yang ada di sini. Saya tuh baru tahu loh Pak Andries, maaf saya potong. Ternyata Pak Wit juga gambar untuk Denny Manusia Ikan ya? Oh iya, untuk covernya beliau bikin ada beberapa yang ada beberapa gambar beliau ya? Iya. Jadi kalau komikus zaman dulu tuh umum bikin cover ya. Mereka tuh bikin cover di mana-mana, komik wayang dan macam-macam tuh banyak sekali gitu. Kayak ini ya, misalnya ya, kayak Pak Wit itu gambar hitam putihnya sebetulnya lebih ekspresif daripada gambar berwarna. Tapi ada tuh di situ. Bisa coba ya kalau kita ngeliat yang berwarna ya, bisa kebayang nggak berapa detailnya ini? Iya, detail. Bikin panel-panel ini, dan ini cuma satu halaman. Nggak kebayang kalau orang zaman sekarang mesti bikin detail kayak begini mesti diwarnain. Iya, orang zaman sekarang seperti ini kan digital. Iya, lebih memudahkan. Exactly. Oh. Jadi ini udah gambar beliau nih udah matang banget sih. Mestinya sih ada wakilnya Pak Wit ya. Ada anaknya kan Mas Uding juga. Iya, Mbak Fajar ya. Yang mestinya ada sih di sini. Beliau nggak hadir ya, malah. Nggak tahu deh. Nanti aku coba cek. Kemudian kayak kalau yang di sini nih kebanyakan memang bukan
bukan Godam ya. Godamnya cuma sedikit. Aquanus ini juga karakter ciptaan beliau ya Pak ya? Iya. Aquanus sih yang gambar bukan Pak Wit ya yang ini ya. Yang ini bukan. Ini cuman yang pinggir-pinggirnya aja, tapi yang tengah ini bukan Ini bukan Pak Wit ya? Nah ini mungkin Pak Wit ya? Iya, ini Ini zaman awal ya? gambarnya ini tahun 1969 apa 68 gitu. Jadi ini zaman itu aja beliau udah bisa gambar sebagus ini gitu. Iya sih. Iya. Luar biasa banget. Dan Pak Wit itu dia kalau bikin cover memang bagus. Dia kalau zaman dulu ya. Ini udah akhir masa-masa peaknya beliau nih ya? Ya ini udah belakangan deh. Udah belakangan. Iya. Udah skillnya udah level. Udah matang banget. Ini udah matang banget nih kelihatan. Ya kalau dulu bikin cover tuh Pak Wit kalau komikus ya, komiknya dibikin cover sama Pak Wit, wah itu jaminan laku pasti. Yang isinya nggak sama covernya, mengingatkan kita pada sesuatu. Iya. Kita lihat nih teman-teman sambil jalan. Ya ini Nyi Ageng Serang, yang ini kalau nggak salah ini Nyi Ageng Serang, betul nggak? Ya betul ya. Nah, tadi luar biasanya ternyata Kang Derajat yang bilang ternyata beliau juga menggunakan alat airbrush. Toolsnya juga airbrush dipadu dengan watercolor. Untuk zaman dulu sih umum ya. Untuk zaman dulu. Kata-kata Pakai airbrush ya. Tahu saya ya. Tadi ada Pak Gerdi sih sebenarnya bisa Lebih jelas ya. Tadi juga Pak Gerdi nyariin Mas Harwanto, katanya nyariin kalibrasi komik. Sibuk hari ini Pak, jadwalnya. Lihat ya. Iya. Panel ini aja. Kebayang nggak berapa susahnya tuh bikin segitu banyak orang, terus detail, ada pohon, ada. Iya sih. It's just unbelievable yang beliau bisa bikin itu. Jadi generasi muda, sobat sohib kalibrasi komik yang masih meragukan cergam kemampuan skill komik cergamis masa lalu. Cergamis dulu ya. Kita perlu belajar sih dari senior-senior nih. Dan sebetulnya ya, kalau menurut aku ya, yang lebih penting itu belajar gimana bercerita. Karena komikus yang zaman sekarang ya, wah ini sensitif. Komikus zaman sekarang itu storytellingnya berbeda. Storytellingnya caranya beda. Iya. Mereka itu basisnya suruh pembaca baca gambar. Nah kalau zaman dulu itu pakai narasi. Ya kan? Nih box ini. Box gini, ya kan? Panel. Nah masalahnya kalau memang skillnya nyampe nggak masalah. Tapi kalau skillnya nggak nyampe, suruh baca gambar. Komik-komik zaman sekarang tuh ada yang satu buku 7 menit udah selesai. Dibacanya saking nggak ada isinya. Gitu. Iya, tapi yang sekarang hebat-hebat juga banyak. Iya. Juga banyak. Setiap masa ada jagoan-jagoan. Ada jagoannya beda-beda ya. Tapi kalau Pak Wit nih menonjol banget ya pada masanya. Kalau Pak Wit, kalau menurut saya ya nggak ada lawannya. Karena gini, beliau ini yang seangkatan siapa Pak? Pak Hasmi. Iya banyak sekali ya. Semuanya seangkatan yang top ya. Yan Taraga, Teguh, Hasmi, Rusdan. Pak Ganes beda ya? Ganes. Oh satu angkatan Pak Ganes ya? Iya. Justru karena Pak Ganes itu memulai zaman keemasan komik Indonesia dengan si Buta, semuanya ngikut. Pak Wit ini sebenarnya dia mulai karirnya itu bikin komik silat. Pak Wit ini sangat kuat, silat Jawanya itu sangat kuat. Kalau melihat karyanya sebelum Godam itu banyak karyanya yang silat. Misalnya, judulnya aku udah lupa karena udah jarang. Tapi 3-5 seri itu dan itu langka banget. Kalau sekarang masih ada mahal tuh. Silatnya Wit mahal banget. Sama, Pak Hasmi juga sama. Semuanya berangkat dari silat. Jadi untuk penonton kami Pak Andris, pesannya yang untuk datang ke tempat ini gimana? Ini ada di
Ini ada di Balai Budaya di Gereja Tresia, dekat Gereja Tresia di Menteng. Mesti datang sih. Untuk Dan free. ya. Free. Ya ini yang punya hajat ada di depan ya. Iya. Bapak-bapak yang punya hajat ada di depan. Yang punya hajat adalah yang punya gambar-gambar ini. Jadi ini semuanya artwork asli. Ini luar biasa sih. Ya bayangin kalau diingat ya, komikus zaman dulu tuh bisa bikin ratusan halaman komik ya. Iya. Wah itu luar biasa sih. Luar biasa, nggak kebayang. Dan Pak Wit ini masih bikin kuartet. Iya. Kuartet aja ada lebih dari 5-6 tipe ya, banyak banget ya. Jadi kalau kita cari, waduh kalau ada artworknya luar biasa. Iya. Kuartetnya pernah lihat nggak Mas Arwanto kuartetnya Pernah. Pak Wit? Iya tahu kuartet tapi nggak pernah lihat. Kuartetnya Pak Wit, boleh cek. Dia ada mobil fantasi, seri fantasi, binatang fantasi, macam-macam. Oke. Sampai dengan tanggal 16. 16. Masih ada waktu teman-teman yang pengen datang, monggo ditunggu. Silahkan menikmati keindahan karya Pak Wit NS. Oke, terima kasih Pak Andris. Wah, terima kasih juga sama-sama. Dan Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Malam hari ini 12 November saya sedang berada di pamerannya Pak Wit NS yang diadakan di Balai Budaya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Syah Nagra. Iya, Pak Syah Nagra, iya. saya pelukis ya. Jadi saya lebih banyak tahu tentang seni lukis. Jadi kalau tentang ilustrasi atau apa, ya barangkali saya lebih bebas bicara seni lukis. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak. Ini selaku apa Pak di Balai Budaya? Saya ketua Balai Budaya. Ya. Oh, ketua Balai Budayanya langsung kita bertemu. Nah Pak, tapi kalau dari Bapak nih selaku ketua Balai Budaya Pak, excited nggak Pak dengan adanya pameran komik? Ya, sangat. Ini kan mengagumkan sekali. Ini kan sudah lama kita tidak menemukan karya-karya seperti ini. Ini menurut saya luar biasa dan perlu dicatat ya bahwa pameran ini dibuat pakai tangan ya dengan teknik yang luar biasa. Ya, ini yang saya kagum ya pada malam hari ini saya lihat karya-karya ini ya. Dan ini kan dulu waktu angkatan saya barangkali ya, ini kan baca komik. Dari baca komik ini kita bisa membaca yang lebih jauh ya. Dari bacaan ini lalu saya menyenangi bacaan-bacaan novel-novel yang tebal-tebal itu ya. Ya kira-kira itulah. Dari komik. Jadi komik ini penting untuk dilihat ya. Nah, banyak saya nggak tahu anak-anak sekarang apakah seperti zaman saya dulu gitu loh. Komik itu menjadi apa namanya bahasa anak-anak gitu ya. Kita tahu banyak lah kayak Yan Mintaraga ya, itu banyak cerita tentang orang pacaran-pacaran gitu. Zaman dulu kan kita terkagum-kagum cerita-cerita begitu. Komik romance ya. Yes, romance. Terus ada lagi wayang ya, kita kenal apa namanya Kosasih. Arjuna, Iya, lewat karya Pak Kosasih. Dorna, iya. Justru dari itu. Luar biasa. Ya. Pesan-pesan Pak untuk mungkin generasi muda untuk perlu ke tempat ini. Saya kira generasi muda itu harus mendatangi tempat-tempat seperti Balai Budaya ini, melihat pameran-pameran ya. Karena apa? Tidak mungkin orang hidup itu tidak memahami seni, tidak mengerti apa itu art, apa itu. Nah ini ya tidak mungkin dalam situasi yang ke depan kita berlomba dengan kemajuan-kemajuan, kita tidak ngerti kesenian gitu ya. Apalagi sekarang kita agak lega karena kita punya Kementerian Kebudayaan sekarang. Ini juga bagian dari harus dipahami oleh anak-anak muda. Ini menurut saya ketika ada Kementerian Kebudayaan ini akan akan menjadi lain ya dalam pertumbuhan masyarakat gitu ya. Kemajuan seni semakin ada nanti ya, saya harapannya demikian ya. Untuk yang generasi tuanya ini
kalau saya lihat teman-teman yang angkatannya di atas saya itu kayak bernostalgia Pak ketika ngelihat gambar-gambar ini. Itulah. Karena menemani masa kecil mereka kan komik-komiknya Pak Wid ini. Kita seperti turunan kembali masa-masa itu. Waktu saya baca komik ini saya ada di sini. Waktu saya baca ini saya ada di sini. Baca ini saya ada itu ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan sangat mengapresiasi sekali karena kami bisa melihat keajaiban artnya Pak Wid. Yap, terima kasih dan sekali lagi kami Balai Budaya mengundang teman-teman semuanya untuk hadir di Balai Budaya karena Balai Budaya hampir setiap bulan ada pameran. Sebulan itu 2 kali ada pameran. Habis ini nanti ada ilustrasi. Ada pameran ilustrasi. Jadi ada pameran siapa Pak? Suaranya masuk. Seorang ilustrator dari Yogyakarta. Seorang ilustrator dari Yogyakarta namanya Heri Wibowo, almarhum. Beliau adalah yang bikin ilustrasi di novel Jawa, maksudnya settingan Jawa ya. Itu karangan S. Hamintarjo. Judulnya Seri Api di Bukit Menoreh. Icong barangkali secara ini Bung Icong biasanya mau beropini barangkali. Pelukis dari Bandung ya. Pelukis. Terkagum-kagum khusus untuk pameran ini. Sebagai generasi mungkin saya nih sebagai generasi penjembatan mungkin ya. Secara era karena saya dapat di ujung generasi kemarin dan saya di awal generasi sekarang. Nah, bicara tentang ini, saya pikir ini kan embrio kita sekarang untuk karya-karya milenial sekarang nih. Anak-anak komikus sekarang. Komikus bukan komikus, animasi pun dari sini. Kalau lihat dari goresannya ya Pak ya. Goresan dan rentetan peristiwanya yang jadi bergerak jadi film kan gitu. Kalau lihat dari objek-objeknya, kalau saya terkesima kan kembali dari background saya seni rupa pelukis saya. Kalau melihat ini dari sudut pandang lukis ini skill yang dewa menurut saya gitu. Iya Pak. Skill dewa. Nah kalau di seni mungkin kalau dengan gaya gini pop art kan gitu. Karyanya pop art, cuman potongan dari sebagian visual art di komik. Terus dikanvaskan dengan konsep aliran pop art tadi gitu. Nah, sebagai kreator ya maksudnya pencipta juga bisa merasakan tingkat kesulitan ini dan lain-lain. Hanya ini kan berakhir terminalnya menjadi komik. Kan gitu. Itu kan cuman berakhir untuk dinikmatinya. Makanya waktu saya kemarin display, ini kalau dikanvaskan misalnya gitu. Ceritanya lain skill ini gitu. Itu tapi kan hak dari si senimannya kan gitu, komik gitu. Iya, oke. Ya. Terima kasih 3 tokoh yang ada di balik Balai Budaya. Terima kasih. Selalu menyemangati. Ini enak. Kayak menggambar di kertas kali ya? Iya, makanya kan Anda yang mencoba karena Anda biasa tradi. Ini membuat saya menjadi semakin produktif. Membuat Anda... Mas, saya jadi cepat improve nggak Mas pakai ini Mas? Anda udah langsung setara AI ya? Iya. Mas, waktu di episode yang Mas Yos sama si Mas Hikmat Darmawan, itu si Widi kalau bikin orang kayak orangnya menyet-menyet. Iya, gambar orangnya biasanya jelek-jelek. Ternyata setelah pakai Canvas 19 Pro, gambarnya jadi cakep teman-teman.